Ya pemirsa, saat ini saya Anggun Oktarin bersama dengan salah satu anggota Dewan dari Komisi 2 DPR RI Senayan Jakarta, tepatnya yaitu Bapak Agung Widiantoro dari fraksi Golkar. Halo Bapak, apa kabar? Halo, Sehat ya Pak ya? baik. Waalaikumsalam. Bapak, nih kita kalau misalnya membahas ada beberapa berita yang sedang besar nih Ya. diperbincangkan. Salah satunya itu soal pembahasan terkait dengan PJ Gubernur. Bahkan ada beberapa titik yang mungkin menolak. Ini secara aturan sendiri di Komisi 2 itu sudah berjalan sejauh apa Pak? Sebatas pengamatan kami, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam hal pemilihan dan pengangkatan penjabat gubernur, kemudian eh, bupati dan wali kota, relatif cukup bagus. Karena pemerintah tetap memegang prinsip koridor aturan. Ada syarat kepangkatan, syarat golongan, dan juga memenuhi standar kompetensi melaksanakan tugas kegiatan pemerintahan. Kita harus sadar betul bahwa pemerintahan ini tidak boleh kosong. Tetapi karena pemilu serentak akan dilaksanakan di 2024, amanat undang-undang, ada beberapa wilayah yang terpaksa harus diisi oleh penjabat. Ada aturan-aturan, regulasi yang mensyaratkan itu. Yang paling penting lagi adalah bagaimana pilihan penjabat gubernur, bupati, dan wali kota ini memiliki basic kompetensi, mampu menyelesaikan persoalan-persoalan daerah, utamanya di dalam krisis pandemi ini. Dan yang paling penting harus bisa menjadi perekat semua elemen masyarakat. Jangan melakukan kegiatan-kegiatan yang politik praktis. Nah, kalau kemudian terjadi penolakan, tentu saya juga berpesan kepada warga masyarakat, jangan kedepankan emosi, jangan kedepankan kepentingan politik, tetapi mari kita bersama-sama berpikir secara kenegarawanan, ya kan, agar roda pemerintahan tetap jalan, agar kepentingan masyarakat bisa terlayani. Nah, oleh sebab itu, jika ada keberatan, ada saluran-salurannya. Suarakan itu kepada kami yang ada di DPR, Komisi 2. Nanti kami akan minta kepada Mendagri untuk memberikan ruang konsultasi, pengawasan, jika perlu evaluasi. Nah, evaluasi ini terhadap kinerja penjabat bisa 3 bulanan, bisa per 6 bulan. Kalau memang hasilnya bagus, memenuhi standar kriteria, dan harapan keinginan pemerintah agar roda pemerintahan daerah tetap berjalan, lanjut. Tetapi kalau ternyata tidak bagus, ya Mendagri atau pejabat setingkat di atasnya jangan segan-segan untuk ambil tindakan, ganti dengan yang lain. Saya rasa gitu. Apakah nantinya kalau kita ada perubahan-perubahan di pertengahan seperti itu Pak, itu tidak mengganggu berjalannya pemerintahan di beberapa titik tersebut yang mungkin dikatakan terevaluasi? Apa sudah dipikirkan dengan matang dari Komisi 2 Pak? Ya, saya rasa tidak. Kita nggak perlu khawatir. Pemerintah daerah ini kan dia punya pola kerja, pola regulasi, kemudian tertib administrasi. Secara autopilot sebetulnya tetap pemerintahan berjalan, cuma karena setiap masa kepemimpinan, setiap pemimpin ini ada masanya, tetapi setiap masa itu harus ada pemimpinnya, walaupun itu bentuknya penjabat, ya. Maka di sana wajib memenuhi standar kriteria, dan juga pemerintahan itu harus tetap jalan sesuai dengan aturan-aturan. Teman-teman jajaran ASN, birokrat di pemerintah provinsi kabupaten kota, mereka sudah terbiasa itu kerja tegak lurus pada pimpinan. Nah, di sini dibutuhkan pimpinan yang mampu mengambil keputusan-keputusan. Nah, disitulah pentingnya penjabat itu. Disitulah perlunya agar tidak terjadi kekosongan. Baik pemirsa, tadi kita sudah membahas beberapa penjabaran dari Bapak Agung Widiantoro terkait dengan PJ Gubernur yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Maka berakhir pula perjumpaan kita pada hari ini. Saya Anggun Oktarini mengembalikan ke studio.